Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillah. Baik. Aman. Taib, menyambung pengajian kita di minggu yang lalu itu masih dalam seputar pembahasan adzan dan kita sudah sampai ke pembahasan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah adzan. Kemarinlah sudah kita baca sekitar 8 sunnah yang mana itu dianjurkan dikerjakan pas ketika azan berkumandang. Kita ulang sedikit. Pertama, at-tartil, yaitu dengan tartil sama dengan Al-Quran, maksudnya bacanya harus dengan bernada yang enak sedikit ya. Kemudian yang kedua, raf'us saut, mengangkat suara. Artinya mengeras suara. Tujuannya pertama supaya yang kejauhan bisa mendengar dan setelah mendengar mengetahui bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu. Kemudian yang ketiga, taskinur ra au fathuha, yaitu mematikan huruf ra di kalimat Allahu Akbar atau dengan berbaris fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu sunnah. Kemudian yang keempat, at-taswib fil adhanil fajr, dan membaca taswib. At-taswib ialah kalimat yang sering kita sudah itu lumrah kita dengar, sudah tahu. Kalimat as-salatu khairum minan naum, itu sunnah hukumnya. Kemudian yang kelima, at-tarji'. At-tarji' ialah mengucapkan kalimat azan itu tersebut sebelum dia mengumandangkan dengan suara lantang ya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu tarji' namanya. Kemudian wad'ul muadzin isba'i musbihataini fi udhunai, yaitu meletakkan ya kedua telunjuknya dan jempolnya fi udhunai, ya, di dua telinganya keduanya. Itu sunnah yang ke-6. Yang ke-7, al-iltifa'u indal hal'ailatain, ya, hay'alati fil adhani wal iqamah, yaitu menoleh pada kalimat hayya 'alas shalah itu ke kanan, hayya 'alal falah itu ke kiri. Itu sunnah adzan yang ke-7. Kemudian yang ke-8 ialah al-ijabatu minal mustami', dan menjawab azan itu tersebut. Walau min junubin, katanya, sekalipun
dalam keadaan hadas besar. Itu saking disunnahkannya ya, sekalipun dalam hadas besar tetap disunnahkan menjawab azan itu tersebut. Nah, itu sampai di situ pembahasan kita kemarin. Kita lanjut sunnah yang ke-9. Apa itu? Ayyakula ba'da sima'ihi syahadat tsaniyah, bahwa mengatakan atau membaca setelah mendengar syahadat yang kedua, wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah radina billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina, sebagaimana yang diriwayatkan hadis sahih ya, yang dibawa oleh Imam Muslim. Katanya, anna man atabihi ghufira dzambihi. Katanya sunnah yang ke-9 ini, ketika kita sampai atau muadzin azan sampai di kalimat ya syahadat yang kedua, artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kata Nabi, barang siapa yang baca ini ghufira dzambihi, ya ghufira dzambuhu, diampunkan dosanya, terhapus. Hanya jawab itu saja ya. Itu sunnah yang ke-9. Masya Allah. Kemudian sunnah yang ke-10, ibdalul hal hay'alati bil hawqalati lil mujib. Wa ba'dhum yaqulu afdalu al jam'u bainal hal'alati wal hawqalah. Sunnah yang ke-10 termasuk dalam kategori menjawab azan ini tadi, ialah jawabnya apa? Katanya menjawab la haula walah. Kalau disingkat namanya hauqalah namanya itu. Ya. Hauqalah. Ialah la haula walah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama ditambah sama. Maksudnya baca juga hayya 'alas shalah kemudian ditambah la haula wala. Hayya 'alas shalah kata azan. Kata si muadzin. Yang jawab hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Ada sebagian pendapat itu juga dibaca. Cuma kebanyakan cukup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah la haula wala quwata. Itu jawabnya. Kemudian yang sunnah yang ke-11, ayakulal mujibu inda tathwib. Nah, ini jawaban ya pas ketika kalimat as-salatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Jawabannya sodaqta wa bararta, atau boleh kemarin sudah kita sampaikan, boleh juga baris bawah sodaqta wa barirta, boleh ya pas ketika as-salatu khairum minan naum. Jawabnya sodaqta wa bararta atau barirta. Lanjutannya di sini masya Allah ada tambahan wabil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau boleh langsung sodaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Nah, di sini lebihnya sedikit ya. Sodaqta wa bararta wabil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Disebutkan di sini wa yasannu lil mujib ayakula inda sima'il adzan marhaban bil qail adla wa bis salati marhaba wa ahla wa kadzalika yusannu ayqabbila ibhamai wa yadhaha ala ainai. Ada sedikit faedah tambahan pas ketika mendengar adzan, katanya marhaban bil qail adla wa bis salati marhaba wa ahla wa kadzalika yusannu ayyukabbil ibhamai wa yadha'ahuma ala ainaihi.
yaitu disunnahkan juga mengecup ini, ada pernah kita lihat ini kan, mengecup kedua jempol kita dan meletakkan itu di mata kita, ya di mata. Mejam ya, jangan melek. Kalau melek pedih. Jadi itu salah satu anjuran ya. Wa yaqul marhaban bi dzikrillah qurrata ayunina bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat pas ketika itu dibaca di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman riwayat di sini katanya pas ketika dengar azan, berarti umum dimanapun kalimat azan tadi boleh kita baca itu. Kemudian ya kalimat singkat kita waktu diajarkan marhaban bihabibi wa qurrata ayuni, kecup ya dua jempol kita ya, kemudian diusapkan ke kedua mata. Itu katanya apa, hikmahnya, faedahnya ya, menjadi itu menjadi obat mata ya, yang mana matanya rabun tadi ya, itu dijelaskan ya. Nah, itu dia. Kemudian sunnah yang ke-12 apa itu? Masya Allah. Kayak ini mikir sulit. Kemudian yang sunnah ke-12 ad-doa ubadahu, yaitu doa, membaca doa setelahnya. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu sunnah, salah satu sunnah doa setelah azan. Ada hadis meriwayatkan barang siapa yang membaca doa ini setelah azan, kata Nabi, wajabat syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku. Masya Allah ya, dibaca itu keutamaan doa setelah azan, wajib kata Nabi dapat syafaatku. Nah, itu tinggi sekali ya, sayang kita tidak mengamalkannya ya. Nah, aslul hadis fi sahih Bukhari min hadis Jabir innaka la tukhliful mi'ad. Naam, samalah. Kemudian sunnah yang ke-13 wa yazidu. Nah, termasuk juga di dalam doa sudah azan tadi ditambah sunnahnya juga, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa yang pertama. Kemudian ditambah lagi setelah itu Rabbi firli wali walidayya sebanyak 5 kali. Setelah innaka la tukhliful mi'ad, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Kemudian ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu termasuk doa yang disunnahkan ya, tambahan dari doa azan itu tersebut. Dan ditambah lagi, Masya Allah, banyak. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Masya Allah. Dan yang ke-16 tambahan lagi setelah azan subuh, ini khusus terhadap azan subuh. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbari layalika wa aswatu du'atika wa huduru salawatika as'aluka an taghfirali wa kadzalika fi adhanil maghrib bi ibdalil lail naharan wa nahari lailan. Masya Allah ya, yang jelas pada intinya kata Nabi, ad-du'a,
baina kulli adzanain mustajab, kata Nabi. Doa di antara dua azan itu mustajab. Artinya antara setelah azan dengan iqamat itu mustajab. Itu intinya. Jadi di waktu itu, singkat itu, ya, kita banyak-banyaklah berdoa. Karena salah satu waktu yang mana waktu itu diijabah dan mustajabnya langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka daripada itu, ini hanya beberapa saja, dibanyakkan, ditambah doanya, bukan hanya setelah doa itu baik. Jadi kita setelah sholat sunnah qabliyah langsung doa, apapun kita, ya, permintaan kita. Nah, itu keutamaannya. Kemudian sunnah yang ke-17, Masya Allah, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adhan. Baca salawat, ya, ba'dal adhan. Itu juga salah satu sunnah. Apapun itu kalimat salawatnya, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tidak masalah. Allahumma shalli wa sallim alaihi, apapun itu kalimat, yang penting salawat. Kemudian yang ke-18, ayyakul al-muadzin. Nah, ini yang azan baca, yang tukang azan baca. Ayyakul al-muadzin ala sallu fir rihal au fi rihalikum au fi buyutikum fi lailatil mumtirah wa dhatir rih wa dhatil dhulmah wa yakunu dhalika ba'dal adzan au ba'da hal hay'alataini wa qala ba'dhum yujizu anil hay'alatain. Si tukang azan itu disunnahkan, ya, membaca tapi secara pelan-pelan, maksudnya dalam hati. Ala sallu fir rihal atau fir rihalikum, ya. Apakah kalian sholat di dalam perjalanan kalian atau di dalam perjalanan, katanya. Ya, ini jarang dilakukan. Au fi buyutikum. Tapi sebagian ulama menjelaskan ini tidak perlu, katanya. Cukuplah itu di hay'alatain, di kalimat hayya ala sholah dengan hayya alal falah. Jadi sunnah yang ke-18 ini masih ada perbedaan di antara ulama kita. Kemudian yang terakhir, daripada sunnah-sunnah adzan, ayyakunal adzanu binadharil muadzin. Ya, harus, ya, azan itu binadharil muadzin. Maksudnya dikumandangkan dari memang seseorang yang tukang adzan itu tersebut. Nah, itu dia. Jadi ini sunnah, ya, sunnahnya. Afdolnya gitu. Afdolnya yang menentukan adzan, ya, itu siapa yang biasa ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh petugas masjid, ini yang adzan, sudah dia yang menentukan. Ya, ini hanya sebatas sunnah. Bukan yang biasanya dia tidak azan, tidak ditentukan, dia bukan yang tukang azan tetap dari masjid, dah. Sunnahnya memang siapa yang sudah ditentukan oleh perangkat masjidnya, dia ini yang adzan khusus untuk azan, dah dia sudah menentukan, ya, langsung, atau dia yang adzan, baik pun dia yang adzan atau tidak, dia yang menentukan adzan khusus memang. Nah, maksud itu dikhususkan sudah. Ini sunnah, ya, Masya Allah. Kita mengkhususkan tukang azan itu sunnah, sebagaimana yang sudah pernah dilakukan Nabi kita, ya kan, waktu ketika beliau masa hidupnya ditentukan khusus. Yang tukang azan siapa? Bilal. Dah khusus. Jadi kapanpun, dimanapun, selagi Bilal ada, Nabi nyuruh Bilal, dah ada yang lain. Nah, itu sunnahnya. Bahkan sampai kepada kita pun juga disunnahkan seperti demikian. Siapa yang azan, dalam itu perangkat masjid nentukannya. Khos untuk azan, ini siapa? Si fulan, dah dia khusus. Yang suara-suaranya bagus, ya, yang salah satu sifat-sifatnya
suaranya bagus, tartilnya bagus, dan lantang. Itu yang paling terpenting. Ya, lantang. Wong yang azan lah tua, apalagi azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ya, bukan bikin bangun, malah bikin ayunan nama gantung ya. Cuman dikarenakan tidak ada yang bangun, hanya si Fulan ini tadi, ya mau tidak mau lah. Ya. Tahu-tahu manusia, orang-orang ngomong aja sudah paginya, apa azan tuh, kayak azan ente tidak ke masjid. Ya, kalau yang mau keras, ente yang ke masjid. Ya. Nah, ini dia kekurangan kita, ya. Ini kekurangan kita, itu harus kita perhatikan juga, ya. Hilanglah sunnahnya, ya kan? Sunnahnya itu harus suara lantang, bagus, dan khusus orangnya. Itu ya ada 19 sunnah-sunnah adzan. Nah, berapa waktu kita lagi? Masih ada panjang. Habis sunnah-sunnah adzan. Ah, ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baca innallah malaikatahu. Ya, ada yang baca, ada yang tidak. Naam, betul, bagus. Ya, masya Allah pertanyaannya. Memang secara sebahagian kebiasaan kita, bukan kita di Indonesia saja, bahkan di luar-luar ada banyak ngamalkan itu. Baca apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Banyak itu. Ada yang tidak, ya, ada yang tidak. Kalau tercatat yang sunnah-sunnah kita baca ini, ya, itu memang tidak ada dibaca di sini. Tapi di kitab lain ada. Ya, di kitab lain ada. Seperti di kitab I'anatut Talibin, di Al-Bajuri ada di situ, dianjurkan. Iya, dianjurkan. Ya, baca itu. Nah, di sini tidak disebutkan. Di kitab-kitab lain ada. Nah, sebagian. Masya Allah.